Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa jami'i ikhwan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada'i was-salihin wa jami'i awliya'illah fi ghamidi ilmillah wa mu'allimina wa walidina wa walidil hadirin khassah wa ahmadina wa amwatikum wa man amara hadal masjid wa sallallahu alaihi wa sallam wa sa'ala hadal masjid wa alaihi sabiqan wa lahiqan wa jami'il muslimin wal muslimat anallahu yaghshahum rahmatullah ala hadhihi wa kulli salihah jami'an syamila ila jalal wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil haqqid dayyan al-karimil mannan ar-rahimir rahman. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala jazilin nawali wa 'azimil imtinan. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ma aulana minan ni'amil zahirati wal batinah wa min a'zamihal iman. Nahmad wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluhu syahadatan nafuzu biha fi hadhihi dunya ila yaumi wad'il mizan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Amma ba'du, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang terhormat pengurus BKM Masjid Al-Wiraji, para masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara semua, ikhwanana rahimakumullah. Syukur alhamdulillah atas semua anugerah dan nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, khususnya nikmat Islam wal iman, khususnya nikmat hidayah, nikmat taufik, dan berbagai macam nikmat-nikmat yang lainnya, nikmat lahiriah atau nikmat batiniyah, nikmat jasmaniyah atau nikmat ruhaniyah, yang harapan besar kita semua anugerah dan nikmat insyaallah memiliki keterikatan dan menyambung dengan nikmat yang kekal abadi kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Meskipun hal yang bersifat jasmani, kita mengharapkan minuman yang kita minum juga memiliki keterkaitan dengan minuman di surga. Makanan yang kita makan juga memiliki keterikatan dengan makanan di surga. Artinya setelah kita gunakan menjadi bahan kekuatan kita, kemudian kita gunakan untuk yang baik, untuk taat, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka harapan besar kita semuanya insyaallah kita diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kekuatan untuk bisa mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu dihaturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan semua pengikutnya ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu setelah kita membahas tentang masalah rukun-rukun salat, baik dari rukun qauli, ucapan yang harus dilafadzkan, harus keluar suara, minimal didengar oleh telinga sendiri, yaitu takbiratul ihram, Fatihah, tahiyat dengan semua isinya, dan kemudian salam.
Kemudian kita membahas juga sunnah-sunnah sholat. Sunnah sebelum melakukan sholat, sunnah di dalam pelaksanaan sholat, sunnah setelah melaksanakan sholat. Yang dibahas di dalam kitab ini adalah sunnah-sunnah sholat di dalam sholat. Maka ada dua sunnah, yaitu sunnah ba'ad, yaitu sunnah yang kalau ditinggalkan maka disunnahkan untuk diganti dengan sujud sahwi. Sujud sahwi itu meskipun sebagai bentuk ganti dari kelalaian, namun fadilahnya juga besar. Gimana pun juga semua bentuk sujud itu mulia. Sujud apapun, baik itu sujud rukun sholat, baik itu sujud tilawah, yaitu ketika kita baca Al-Quran di pas ayat sajdah namanya. Sujud itu pun afdol mulia. Bahkan dalam salah satu mazhab, yaitu mazhab Imam Abu Hanifah, sujud tilawah itu hukumnya wajib. Kalau kita seringkali kita ganti dengan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Memang mazhab kita tidak mengatakan wajib, mazhab kita mengatakan sunnah. Namun menunjukkan gimana pentingnya sujud. Sujud itu adalah suatu yang mulia, sehingga disebutkan ketika ada orang sujud, setan itu melolong dan juga menangis. Dia mengatakan umirtu bis sujudi falam asjud falyannar wa umira ibnu adam bisujud fasajad walahul jannah. Aku diperintah oleh Allah sujud, aku tidak mau sujud, sehingga akhirnya aku dapat neraka. Sedangkan manusia diperintah oleh Allah sujud, anak Adam diperintah oleh Allah sujud, dia mau sujud, maka bagi dia surga. Maka sujud itu adalah semua bentuk sujud itu mulia, gitu ya. Baik sujud rukun sholat, atau sujud tilawah, atau juga sujud syukur, atau juga meskipun juga yang disebut tadi kita sebut sujud sahwi. Sujud sahwi itu pun juga mulia, meskipun dia adalah sebagai ganti dari bentuk kesalahan. Lah mulianya ya Pak, ya kalau umpamanya secara hukum fikih diem-diem Anda nggak salah sujud, ya batal lah sholat, berarti menambah sujud. Tapi kalau terjadi bentuk kesalahan di dalam sholat, kemudian kita sujud, sujud ini adalah bentuk iktiraf. Sujud ini adalah bentuk pengakuan kalau kita ini salah. Nah, pengakuan salah, pengakuan khilaf itu sangat dicinta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga manusia tersebut mengakui akan kekurangannya, mengakui akan kealpaannya, sehingga mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhana man la yanamu wa la yashu. Maha suci Allah dan yang tidak pernah tidur, yang tidak pernah lupa. Sebagian ulama juga mensunahkan untuk ditambah dengan istighfar minimal 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Karena kita di dalam sholat kemudian kita lupa, di dalam sholat kok kemudian kita alpa, lalai, maka kita istighfar. Tapi ya itu tadi kita sebutkan supaya difahamkan bahwa meskipun asal muasalnya ini adalah bentuk kelupaan, bentuk kealpaan, tapi sujud sahwi itu adalah mulia karena dia bentuk pengakuan, karena kita mengaku salah. Bahkan ada sebuah riwayat hadis yang kita temukan di dalam kitab Bushrul Karim. Bushrul Karim syarah Muqaddimah Hadramiyah, disebutkan bahwa sholat yang ada sujudnya itu lebih afdal daripada 70 sholat yang gak ada sujudnya. Coba bayangin gimana gara-gara sebab sujud akhirnya jadi lebih mulia daripada 70 sholat gara-gara sujud sahwi. Tapi secara hukum fikih yang gak boleh juga kita orang tidak ada salah sujud sahwi, diem-diem mau nambah sujud sahwi biar supaya sholatku lebih utama daripada 70 rakaat, malah batal kalau sholatmu. Kenapa? Karena menambah rukun. Sujud itu juga bagian rukun. Maka ini tadi kita sampaikan ya ikhwan. Sama juga kalau umpamanya sebagian orang, khususnya juga naudzubillah orang-orang Nasrani, yang mereka mengatakan bahwa Nabi Adam itu turun ke muka bumi membawa dosanya dan diwariskan kepada anak-anak dan keturunannya, sehingga semua anak lahir itu memiliki dosa turunan dari atuknya Nabi Adam. Maka ini orang yang punya paham kayak gini ini berarti ini anak durhaka sama orang tua ini. Ya, berarti dia nganggap orang tuanya nurunin sial.
Ini anak paling durhaka, maka jangan sampai kemudian kita ngerasa sial karena punya bapak ini banyak ini. Enggak. Enggak ada kesialan sama bapak. Gitu ya. Jangan pula gara-gara bapakku aku jadi orang awam, gara-gara bapak enggak. Itu adalah malah menjadikan Anda jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Hormatin bapak kita semuanya. Muliakan bapak kita, fahamin kalau keberkahan hidup kita ini dari bapak kita. Meskipun bapak kita orang awam umpamanya, bapak kita orang nggak ngerti, bapak kita orang nggak ahli majelis umpamanya. Minimal Tuhan, bapak kita dulu yang mengadzanin telinga kita. Pertama kali kita dengar azan itu bapak kita pertama kali. Itu sudah istilahnya gimana juga jasa orang tua dalam memberikan nafkah dan lain sebagainya, apalagi pendidikan-pendidikan. Maka jangan kemudian merasa sial dengan orang tua. Ini adalah termasuk salah satu bisikan dan jebakan-jebakan setan untuk anak-anak yang apalagi ngerasa dirinya punya kecerdasan untuk menuntut ilmu. Dia punya semangat untuk belajar, punya semangat untuk orang hadir majelis taklim, tapi dia ngerasa kayak gara-gara bapakku ini aku nggak kayak gitu. Itu nggak bagus kayak gitu. Nah, maka ini tadi kita sampaikan, kalaulah orang Nasrani, orang-orang yang meyakini bahwa Nabi Adam disebutkan menurunkan dosanya kepada anak cucunya, dan ini adalah mestinya adalah sebuah pemahaman yang sesat, sebuah pemahaman yang salah karena nggak sopan sama Nabi Adam. Dalam pandangan Islam, Nabi Adam melakukan hal tersebut itu pastinya sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Satu, nggak mungkin misal. Dan sebelum dicipta pun Allah sudah bilang sama malaikat, inni ja'ilun fil ardi, bukan fil jannah kan. Ini belum dicipta. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wahai malaikat, aku mau buat manusia khalifah di bumi. Fil ardi bukan fil jannah. Berarti sudah ketentuan Allah sudah. Oh ya, ini satu. Yang kedua, Nabi Adam tidak dianggap salah karena Nabi Adam lupa pada saat itu. Nabi Adam lupa. Disebutkan dalam Al-Quran, fanasiya walam najid lahu azma. Adam saat itu lupa dan aku tidak menemukan kesungguhan di dalam pelanggarannya. Tidak menemukan kesungguhan dalam pelanggaran, bukan menentang, bukan. Namun karena makom Nabi Adam tinggi, karena Nabi Adam berada di surga, sekecil apapun bentuk kesalahan itu tuntutannya berat. Pastinya semisal itu Tuhan, itu sudah hal yang lumrah. Anda dosa di pajak sama Anda dosa dalam masjid, ya dosanya lebih besar dalam masjid. Kurang ajar kali kalau dalam masjid berdosa, lah kan gitu. Anda dosa di Medan sama Anda dosa di Mekah, ya Pak kira-kira. Kan lebih besar nilainya dosa di Mekah, itu ya. Nah, itu suatu yang sudah ma'ruf itu sebenarnya. Itu dua. Kemudian yang ketiga, nilai husnudzon kita kepada Nabi Adam adalah Nabi Adam bukan kok menurunkan atau mewariskan dosa, tapi Nabi Adam mewariskan taubat. Nabi Adam mewariskan taubat, sehingga Nabi Adam taubat tersebut diwariskan kepada anak cucunya, dan sehingga makom taubat ini makom yang tertinggi, sehingga makom tinggi ini dicintai oleh Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Supaya difahamin makom taubat. Taubat ini kan dari salah, gitu ya. Maka di sini orang yang salah taubat itu kedudukannya mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan pula kemudian baru taubat kemudian sombong sok sama kiai sama orang soleh, aku lebih mulia dari ulama solehin. Ya belum tentu. Itu kan istilahnya, bahasa itu diperuntukkan sama orang-orang baik. Jangan melecehkan orang yang bertaubat. Tapi para ulama pun juga istighfar setiap saat. Bahkan disebutkan juga bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang maksum, yang dipastikan tidak punya dosa, dan Allah sudah memastikan diampunkan semua dosanya yang telah lewat dan yang akan datang. Tapi Rasulullah selalu istighfar, sampai disebutkan dalam riwayat hadis bahwa sahabat nyatakan, aku menghitung di satu majelis Rasulullah istighfar 100 kali. Setiap majelis
Aku dengarkan Rasulullah. Jadi kan dihitung sama sahabat berapa kali istighfarnya Rasulullah. Setiap majelis, gimana banyaknya istighfar beliau. Ini tadi kita sampaikan bahwa sujud sahwi juga demikian. Kalau Anda nggak ada salah kok melakukan sujud sahwi, ya batal sholat Anda, berarti menambah rukun, kan gitu kan ya. Tapi kalau salah, ngakuin kalau itu salah, gitu ya. Nah, pengakuan salah, pengakuan khilaf, pengakuan lupa, ini adalah mulia di sisi Allah. Sampai tadi kita sebutkan dalam satu riwayat hadis yang kita baca dalam kitab Busyrul Karim, bahwa sholat yang ada sujud sahwinya lebih utama daripada 70 sholat tanpa sujud sahwi. Memandang dari sisi pengakuan, memandang dari sisi pengakuannya. Bukan kok kemudian Anda sengaja berbuat salah, ya nggak boleh. Anda sholat sama Allah, di hadirat Allah kok sengaja buat salah, ya nggak benar itu kayak gitu ya. Maka ini tadi taubahnya sama juga demikian. Orang kemudian berbuat dosa dengan membisikkan hatinya, aku dosa dulu nanti malam aku tobat. Ya nggak bisa kayak gitu. Nggak benar itu kok sudah kurang ajar sama Allah, gitu ya. Dia pasti kan kalau tobat kan pasti diterima sama Allah, pasti diampunkan sama Allah. Jadi aku malam ini nggak apa-apa lah maksiat. Nah ini tahu satu kesalahannya, siapa yang menjamin kau hidup sampai besok, kan gitu kan? Siapa yang menjamin kau bisa hidup sampai waktu kau istighfar? Bisa jadi naudzubillah min dzalik mati dalam keadaan dosa, itu suul khotimah jadinya. Dan pastinya juga demikian kalau umpamanya ini menunjukkan kedunguan dan kebodohan orang. Umpamanya saya punya abang dokter hebat. Boleh enggak saya kemudian bilang enggak apa-apa aku minum racun tikus. Iya, enggak apa-apa aku minum racun tikus dah. Abangku dokter aja kok. Boleh kayak gitu. Kan enggak mungkin ya gitu. Maksudnya kita menjaga diri dari semua kesalahan. Tapi kalau sudah terjerumus, maka cepat-cepat untuk bertaubat. Ini memiliki kemuliaan sendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak jarang sebuah kesalahan mengantar pemiliknya ke dalam surga. Dari apa? Ya dari kesalahan tersebut kemudian taubat. Bukan kesalahannya yang mengantar ke surga, tobatnya, tapi tobat disebabkan dari kesalahan tersebut. Ini tadi kita sebutkan sunnah ab'ad. Yang sunnah ab'ad tersebut adalah ada 7. Sudah kita jelaskan. Tasyahud pertama, duduknya, salawat kepada Nabi. Setelah tasyahud, kemudian salawat kepada keluarga Nabi di tasyahud akhir. Kemudian kunut dan berdirinya kunut, kemudian salawat salam kepada Nabi, keluarga, sahabat setelahnya. Maka garis besarnya kalau sujud sunnah ba'd 2 ya. Tasyahud awal sama kunut gitu. Tapi tasyahud awal kalau maunya diperinci tadi yaitu duduknya, kemudian tahiyat dan tasyahudnya, kemudian salawat kepada Nabi setelahnya, kemudian salawat kepada di tasyahud awal, salawat kepada Nabi, kemudian salawat kepada alun Nabi di tasyahud akhir. Di tasyahud akhir ada Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali. Ali ini yang ini kalau nggak ada ali di tasyahud akhir berarti sunnah sujud sahwi. Kemudian kunut, sudah kita jelaskan kunut itu ada 2 macam. Ada 2 rukun kunut itu. 1 doa, 2 sanad. 1 doa, 2 sanad. Sanad itu apa? Pujian. Jadi kalau doa yang kunut yang biasa dibaca Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait, itu kan doa itu permohonan. Wa afina fiman afait, tawallana fiman tawallait, barik lana fiman atait, wa qina syarra ma qadait. Nah, itu doa itu. Kemudian setelahnya fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, itu sana. Sana itu pujian. Fa innaka taqdi, ya Allah engkau yang maha memutus. Wa la yuqda alaik, dan tidak ada yang bisa memutus engkau ya Allah. Fa innahu la yadhillu man walait, sesungguhnya tidak akan hina orang yang engkau cintai. Wa la ya'izzu man adait, dan tidak akan mulia orang yang kau musuhi. Dan lain sebagainya. Maka ini tadi doa ini ada 2. Ada doa kunut itu ada dua sisi. 1 doa, 2 tanah pujian. Nah, kalaulah umpamanya sangat mepet kali waktu, umpamanya dia dikejar sama bis umpama, dia kunut kepingin cepat, dia menggunakan cuman dua kalimat saja boleh. Yang penting ada 2, doa sama pujian.
Gimana? Allahumma ighfir lana ya Ghaffar. Selesai. Allahumma ighfir lana doa, ya Ghaffar pujian. Allahumma arhamna ya arhamar rahimin. Dah selesai. Tapi ada sholawat juga. Nah, sholawat ini isinya sholawat. Satu sholawat. Sholawat kepada Nabi, kepada keluarga Nabi, kepada sahabat Nabi. Kemudian ada salamnya. Ada salam. Kalau dilafadzkan seringnya wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Maka ini kunut. Ya, atau pakai Allahumma juga boleh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kalau enggak ada keluarga Nabi, sunnah sujud sahwi. Berarti sholawat di kunutnya kurang. Kalau enggak ada sahabat Nabi, berarti sujud sahwinya, berarti sunnah sujud sahwi. Kunutnya kurang. Kadang-kadang sering, kadang imam kurang perhatian di salamnya kadang-kadang. Kadang-kadang dia kemudian bilangnya wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain gitu. Salamnya enggak ada. Salamnya tidak ada. Nah, menggandengkan sholawat dengan salam itu adalah kesunahan tersendiri. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Disinilah sholawat sama salam itu tidak dipisahkan. Sholawat sama salam tidak dipisahkan. Bahkan kalaulah ada warid umpamanya dikasih ijazah sama seorang kiai atau seorang syekh, atau umpamanya ada hadis Nabi nyuruh cuman bilang sallallahu alaihi Muhammad gitu aja. Ya, tidak apa-apa dibaca sallallahu alaihi Muhammad tapi hati tetap ngomong wasallam. Gitu. Karena kemuliaannya salam dan bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebut wasal Allahumma ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu, ada taslimanya. Taslimah itu adalah masdar pengokohan. Wa sallimu taslima, salamlah kepada Nabi taslima, dengan salam sungguh-sungguh, dengan salam yang lebih serius, dengan salam yang istimewa, dengan salam gitu. Disitulah seringnya kenapa para ulama, kalau Anda perhatikan semisal kitab Ihya Ulumuddin, kitab Ihya Ulumuddin, kitab yang fenomenal, yang tidak dikarang kitab semisalnya dalam kemanfaatannya yang luar biasa, harus diakuin gitu. Yang tidak mengakuin berarti hasud, gitu aja. Yang tidak ngakuin berarti hasud. Yang ngomong yang hadisnya banyak dhaif lah, yang Imam Ghazali gak ahli hadis lah, ya sudah hasud lah, gitu aja dah. Gak usah pakai ruwet-ruwet pembicaraan ilmiah segala macam. Ribuan ulama, jutaan ulama sepanjang zaman kagum, kok tinggal kau aja gak kagum. Apa ndak hasud ini namanya? Kan banyak itu kayak gitu orang-orang yang sekarang melecehkan kayak gitu. Kitab Imam Ghazali itu, setiap kitab itu beliau buat muqaddimah khusus. Bab sholat muqaddimahnya berhubungan dengan sholat, bab puasa muqaddimahnya berhubungan. Tapi seringkali dalam urusan salam, setelah sholawat segala macam dengan wasallim tasliman katsira. Selalu ini wasallim tasliman katsira. Di semua kitab wasallim tasliman katsira. Ada kalimat tasliman katsira. Itu menunjukkan gimana kehati-hatian beliau di dalam salam, selalu dikokohkan, selalu dikokohkan. Maka ini tadi kita sampaikan tentang masalah kunut. Kalau mamanya orang mengatakan, "Ala Ustaz, aku nggak kunut pun nggak apa-apa, aku ikut mazhab yang bilang nggak kunut." Ya kita nggak maksa kok, kita nggak maksa. Tapi supaya difahamin bahwa munculnya sekte atau orang-orang akhir zaman yang nggak peduli dengan mazhab, kemudian ngambil langsung dari Al-Quran dan hadis, ini adalah fitnah zaman yang paling nyata di akhir zaman. Ini adalah tanduk-tanduk setan yang diperjelas dengan banyak hadis Rasulullah SAW. Gitu ya. Bukan kok kita kemudian melecehkan dari segi ilmiahnya, tidak. Yang kami maksud adalah Anda tidak mau kunut silahkan, tapi hendaknya Anda mengerti akan ilmunya, gitu aja. Anda ngerti akan ilmunya. Artinya kalau hanya sekedar ngomong kemudian ngoceh hadisnya dhaif, itu orang
nggak ngerti ilmu kayak gitu itu. Hadis kunut dhaif, asal ngomong aja gitu ya. Asal ngomong kalau dhaif padahal dirinya yang dhaif gitu ya. Seringkali orang hadis ini dhaif, hadis kau yang dhaif hadisnya. Para ulama sudah meneliti sebanyak-banyaknya loh, kau pula baru ini. Yang kami maksud adalah kalau orang itu ngerti ilmu, sekis jadi ilmiahnya, ya. Anda mau ikut mazhab Maliki umpamanya, silakan. Tapi ya semua sholatnya ikut mazhab Maliki, wudunya ikut mazhab Maliki, lah kan gitu. Bukan kok asal ngambil yang enak-enak saja, gitu lah. Dan bahkan mohon maaf, imam terbesar yang mereka akuin, di dalam permasalahan ini, yaitu Ibn Taimiyah. Di dalam kitab Fatawa hadisnya, Fatawa Ibn Taimiyah disebutkan, kalau ada imam kunut, gimana makmum? Makmum berkeyakinan tidak sunnah kunut. Ibn Taimiyah bilang dalam kitab Fatawa Kubronya, Ibn Taimiyah yang ngomong ini sekali lagi. Kalau sudah istilahnya, kalau udah Ibn Taimiyah itu sudah presidennya, udah wali kutubnya Wahabi lah, udahlah ya maksudnya ya. Udah Syekh Abdul Qadirnya Wahabi lah gitu ya. Wali tertingginya lah. Ibn Taimiyah bilang dalam Fatawa Kubronya beliau, kalau imam kunut maka makmum juga kunut meskipun dia berkeyakinan tidak sunnah kunut. Lihat dalam Fatawa Kubro, fatwanya Ibn Taimiyah disebutkan dalam kitab. Kalau ada yang ragu silakan datang ke pondok, kita tunjukkan nih, kita kau bisa baca apa enggak gitu. Kalau saya juga suruh bacakan, nggak mau saya, kau baca sendiri. Ya kan gitu, ya aku tunjukkan nih kitabnya. Ini yang kami maksud. Jadi kalau umpamanya katanya Ibn Taimiyah, kalau imamnya kunut maka makmum juga kunut. Kenapa? Kalau imam kunut makmum tidak kunut, maka ini namanya jafa, mukhalafah kepada imam, gitu loh ya. Ini adalah enggak sopan sama imam, kurang ajar sama imam. Imamnya doa kok enggak mau doa. Bisa jadi naudzubillah min dzalik adalah bentuk seakan-akan enggak kepingin akan isi doa tersebut. Ini katanya Ibn Taimiyah, imamnya mereka, wali kutubnya mereka. Udah. Sekarang kalau kebalik, imam tidak kunut, makmum cemana? Para ulama mengatakan bahwa kalau dia kunut pun tetap disunnahkan, dengan catatan jangan sampai ketinggalan dari imam 2 rukun. Kalau hanya ketinggalan kan sebuah hal yang wajar, kita tidak menambah rukun. Adapun doa itu bukan rukun. Taubahnya umpama imam agak cepat, Anda baca di sujud subhana rabbil a'la bihamdi belum selesai. Atau Anda punya wirid, ketika subhana rabbil a'la bihamdi Anda biasanya baca 7 kali. Imamnya kecepatan. Boleh apa enggak kita baca 7 kali? Kan boleh selama kita tidak ketinggalan sama imam 2 rukun. Artinya kalau udah 2 rukun itu berhukum enggak boleh. Tapi batalnya kalau sudah sampai 3 rukun. Kalau sampai 3 rukun kok kemudian ketinggalan, ya itu sudah nampak beda kali. Oh, imam sudah rukuk kok masih sujud. Gimana pula? Ya, berarti berapa rukun itu? Imam sudah berdiri, imam saya rukuk, i'tidal kok masih sujud. Ya beda ini, beda sholat ini namanya. Ini tadi kita sampai. Lah sedangkan kalau umpama imam ini sami Allahu liman hamidah, enggak kunut. Kita kunut. Apanya yang kita tambah? Kita kan enggak menambah apa-apa. Kita enggak menambah rukun. Gitu ya. Imamnya sujud. Ya, imam sujud sebelum bangkit pun kita udah sujud. Kita udah selesai kok. Kunut, apalagi yang sudah ngerti cara kunut tadi yang tercepat.
Hanya dua, Allahumma ighfir lana ya Ghaffar, Allahumma arhamna ya umpama. Itu tadi kita sampaikan supaya difahamkan. Kalau umpamanya bicara hadis itu ya, kalau yang tidak ahli hadis jangan pura-pura ahli hadis lah gitu aja dah. Kalau hanya sekedar ngomong sering-sering doif segala macam itu orang tidak ngerti ilmu hadis kayak gitu. Asal ngomong saja ya. Bahwa para ulama-ulama kita sudah betul-betul berkhidmah dengan sungguh-sungguh akan semua amal tersebut. Amal yang kita lakukan ya, yang diajarkan sama mereka, ini semuanya mereka sudah teliti dengan seksama gimana dalil-dalilnya. Ini tadi tentang masalah kunut. Gal disebutkan faida tarakal musalli syai'an min hadil abad nudiba lahu ayyasud sajdain qabla salam jabranil khalal. Kalau seorang yang sholat meninggalkan sesuatu dari sunnah-sunnah abad ini, maka disunahkan dia untuk sujud 2 kali sujud sebelum salam sebagai pengganti dari kekurangannya, ya, menambal dari kekurangan tersebut. Wa kadza yasjudu lisawi bi fi'li ma yubtilu amduhu as-shalah duna sahwihi. Demikian juga sunnah sujud sahwi dengan sebab dia melakukan sesuatu kalau dikerjakan sengaja batal, tapi kalau lupa enggak batal. Kalau diperbuat dengan sengaja batal. Kalau enggak sengaja lupa enggak batal. Contohnya nambah rukun. Contohnya nambah rakaat. Anda ragu 3 atau 4, 3 atau 4 kan gitu kan ya. Kan ngambil 3. Maka berdirilah. Udah sampai sujud, udah segala macam, udah tahiyat baru ngomong, "Halah, salah aku. Ini kelima ini." Wah, gitu ya. Tadi udah betul 4. Ngapain aku deh? Nah, kalau Anda sengaja nambah 1 rakaat kan batal. Tapi kan Anda lupa, nggak ngerti. Maka sunnah sujud sahwi sebelum apa tadi? Sebelum salam sunnah sujud sahwi 2 kali. Walinakli ruknin qauliyin ila ghairi mahalli. Demikian juga memindah rukun qauli. Memindah rukun qauli. Ya, tidak pada tempatnya. Anda baca Fatihah ketika sujud. Nah, itu kan salah itu. Umpama lagi sujud baca Fatihah atau lagi tahiyat baca Fatihah waladhdallin. Nah, amin tangannya udah gini. Gitu ya. Hah? Tapi lupa. Nah, gitu kan? Nah, ini memindah rukun kayak gini nih, dia sunnah sujud sahwi. Udah. Enggak, termasuk juga disebutkan wala liqa'i ruknin fi'lin mahtimal ziyadah. Demikian juga ketika menjatuhkan rukun fi'li dengan kemungkinan ziyadah seperti tadi yang kita contohkan. Semisal dia ragu dalam jumlah rakaat, maka dia melanjutkan dengan keyakinannya wahwal aqal, yang paling sedikit dari yang dia ragukan. 2 apa 3? Ya berarti ambil 2. 3 atau 4? Berarti ngambil di 3. 4 apa? Ya 4 atau ya 4 sudah, nggak usah kalau umpamanya nggak mungkin sampai 5 lah kan ya. 3 atau 4 ya berarti ambil di 3. Wa yatrahu syak, dan dia buang keraguan tersebut. Kemudian masalah kalau muncul keraguan, ini keraguan dalam sholat ini. Kalau muncul keraguan setelah salam, maka nggak berpengaruh. Kecuali kalau keraguan di dalam niat. Niat ini adalah rukun yang teristimewa. Ya. Wala yadurru syak ba'da salam. Ragu setelah salam tidak berbahaya. Udah salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Udah subhanallah, udah apa? Dalam hati, duh, aku tadi ini 3 rakaat atau 4 rakaat ya? Oh gitu ya, seperti isya. Enggak berpengaruh, udah salam kok, udah selesai. Makanya udah salam, udah mulai baca ayat kursi, Allahumma antas salam wa salam. Kepikir, aku tadi rakaat ketiga baca Fatihah apa enggak ya? Ragu tadi kayak baca apa enggak baca. Enggak berpengaruh itu karena udah selesai salam. Kecuali kalau ragunya di dalam niat dan takbiratul ihram. Udah salam, kok kemudian Anda ragu? Aku tadi niat sholat isya apa sholat duhur ya tadi ya? Kayaknya cemar niatku ini. Ragu niat, nggak bisa ulang sholat. Kalau ragu niat, ya, karena niat itu adalah awal sholat, pertama kali sholat, maka harus diselisih. Wa amma hayatul sholat fa katsiratun madhkuratun fil mutawwalat. Adapun sunnah-sunnah hayatnya dalam sholat maka sangat banyak sekali yang disebutkan dalam kitab-kitab panjang, kitab-kitab besar. Ya, hayatnya sholat banyak. Sunnah-sunnah hayat sudah kita jelaskan. Qala Imam Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus
imam besar di Mufti Al-Azhar yang udah lama. Ya, beliau ketika wafat pimpinan Al-Azhar terjadi pemilihan, yang tertua dari mereka mengatakan untuk siapa yang paling banyak menyebut sunnah-sunnah sholat, maka dia yang menjadi pimpinan Al-Azhar. Disebut oleh para ulama, ada yang menyebut 100, ada yang menyebut 120, ada yang menyebut 130, ada yang menyebut 100. Subhanallah, mentok sudah nggak sampai 200. Kemudian Habib Abdurrahman kemudian ngacungkan tangan, padahal dia nggak masuk dalam bursa pemilihan, ya dianggap sudah ya orang badui, orang mana, orang biasa-biasa gitu aja ya, nggak masuk bursa. Kemudian beliau mengatakan, Tuhan saya bisa menyebut 400 niat, 400 sunnah sholat, maka dia sebutkan 400 sunnah sholat semuanya. Nah, maka ini yang ulama-ulama zaman dulu itu luar biasa ya, perhatiannya sama sunnah-sunnah sholat. Itu sangat banyak disebutkan dalam, ya semisal umpamanya, mohon maaf yang kadang sering dilupakan sama banyak orang, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim setiap rakaat. Itu sunnah itu. Ya kan? Kebanyakan orang langsung aja bismillahirrahmanirrahim. Sunnahnya memang pelan gitu ya. Tapi karena sunnah pelan itu akhirnya kita lupa terus gitu ya. Jadi enggak dianggap a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Termasuk juga doa atau zikir-zikir ketika rukun, zikir rukuk, sujud dan lain sebagainya. Nah, itu zikir-zikir pun juga banyak macam-macamnya. Banyak macamnya, doa iftitah ya, banyak macamnya yang kita hafal itu ya apa? Wajah dua jalari fatul samawati wal ardi muslimah wa ma'an nujid inna salati wa nusuki ya dan seterusnya, itu yang kita hafal. Atau ada juga doa semisal Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkan antara aku dengan dosa-dosaku semisal Engkau jauhkan antara timur dengan barat. Itu juga doa. Banyak doa-doanya. Walhasil fayambaghi al-i'tina'u bi jami'iha, seyogianya yang tahu akan sunnah-sunnah tersebut untuk lebih perhatian, lebih diamalkan ya, lebih dijaga. Wal ihtimam bisair adabiha, dan perhatian ekstra ya, memberikan attention ekstra dengan semua adab-adabnya sholat sebisa yang kita lakukan. Faqad qila, telah dikatakan, inna man tahawana bil adab uqiba bi hirmanis sunan wa man tahawana bis sunan uqiba bi hirmanil faraid. Barang siapa yang mengentengkan, meremehkan, menganggap ringan, menganggap enteng perkara adab, maka dia akan diuji atau diberi hukuman oleh Allah mudah meninggalkan sunnah. Mudah meninggalkan sunnah. Dan barang siapa yang mudah meninggalkan sunnah, maka dia akan diuji atau dihukum oleh Allah dengan meninggalkan yang fardu. Ya, orang nggak sholat, ya segala macam kayak gitu ya. Kadang-kadang ya kita nggak kepikir sama kita, orang kok bisa orang nggak sholat. Ya pertama kali itu awalnya nggak punya adab. Nggak punya adab sama orang tuanya, nggak punya adab sama bapaknya, nggak punya adab sama kakeknya ya. Nah, kemudian akhirnya juga ngeremehin sunnah. Alah sunnah aja kok, alah gitu-gitu aja ngomongnya ya. Udah alah terus ya itu. Saya nggak sholat, nggak puasa, nggak gitu. Padahal dulu kecil masih puasa, kecil masih sholat. Nah kan gitu kan. Tapi karena sudah terbiasa dia meninggalkan. Ya sama dalam urusan duit gitu ya. Orang itu pertama kali kalau sudah meremehkan tentang masalah warok, maka kehati-hatian syubhat, terjerumus syubhat, masuk ke haram. Disebutkan faman waqa'a fis syubhat waqa'a fil haram. Orang yang masuk syubhat masuk haram. Pertama kali kalau langsung masuk haram sih takut kali lah. Tapi kalau syubhat dulu nggak dianggap nggak apa-apa gitu ya, nggak apa. Terus akhirnya ya terus haram akhirnya. Itu perlu ekstra kehati-hatian. Lah takwa itu pun juga demikian. Seorang ulama ditanya apa sih takwa itu dalam percontohan yang jelas. Takwa itu kayak gini aja lah. Kita tak ubahnya seperti kita jalan di antara sawah, di pematang sawah. Baju kita bersih. Kita kan hati-hati kan. Kita hati-hati jangan sampai kepleset. Oh ternyata kok kepleset, plus masuk. Cuman kira-kira. Kalau langsung kita cuci, insya Allah kita hati-hati lagi. Insya Allah. Oh sampingnya ada sungai ngalir, kita bersihkan. Nah.
Tapi kalau umpamanya nggak dianggap, blus lagi, belum ya, ada kotor dah semuanya sekalian dah. Nah, kayak gitu, karena sudah nggak dianggap. Dan Nabi juga membuat contoh orang yang berdosa itu ada titik hitam di dalam hatinya. Fa in taba wastaghfar, kalau dia tobat dan istighfar, saqula qalbuh, hatinya menjadi putih bersih lagi. Tapi kalau didiamkan, dosa lagi, hitam lagi, sampai menutupin beningnya hati. Fadzalikar ron, maka itulah adalah disebut ar-ron. Apa ron itu? Ron itu apa namanya ya? Kalau karat ya, karat. Karat. Tahu banyak seperti kalau kaca, kalau kaca sering dibersihin, insya Allah bersih. Tapi kalau sudah parah kali, repot lah dibersihkan. Dulu kita kalau masih kecil masih ada lampu minyak itu ya, lampu minyak. Itu setiap semprong ya kalau biaya. Itu seingat kita kakek nyuruh kita untuk bersihkan itu minimal 3 hari sekali harus dibersihin itu. Itu 3 hari sekali dibersihin. Tapi kalau nggak dibersihin, akhirnya akan jadi gampang hitam. Nah, kita hitam udah berat dah untuk dibersihkan. Itu tadi tentang supaya hati-hati dalam semua hal. Dan kita sebetulnya ya ikhwan di dunia ya, apalagi sih kesibukan kita yang terpenting kalau bukan itu? Kesibukan kita yang terpenting sebetulnya ibadah lah sama Allah Subhanahu wa taala. Ya kerja pun juga diniatkan ibadah. Kita kerja untuk apa? Kita kerja untuk hidup. Benar gitu kan ya? Hidup untuk apa? Hidup untuk ibadah. Tapi kalau umpamanya kok ibadah ditinggalkan gara-gara kerja, ya berarti kan nggak ngerti tujuan. Tujuan lebih istimewanya kerja itu adalah untuk ibadah. Maka lebih kesungguhan di dalam berbuat di akhir zaman kayak gini khususnya yaitu ibadah. Wa min ahamnya, dan di antara yang terpenting dari sunnah-sunnah salat adalah al-ikhlas wa huwal amal lillahi wahdah. Amal karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhlas itu pun sendiri tingkatan-tingkatan ya. Tingkatan. Tingkatan yang tertinggi adalah murni karena Allah Subhanahu wa taala, taat, patuh, tunduk kepada Allah karena cinta. Dah nggak mikir pahala dah. Pokoknya tunduk sama Allah, taat sama Allah, dah gitu aja dah. Gitu. Lah biasanya ini yang sudah sampai di ikhlas yang kayak gini nih, nanti luar biasa Allah ngasih itu. Enggak diduga-duga sudah. Allah ngasih itu sudah bukan pikiran kita lagi. Ya, sudah enggak diduga-duga. Ya, sehingga sering kita sampaikan ucapan terkenal dari Syekh Mutawalli Sya'rawi. Beliau pernah mengatakan, janganlah kalian ibadah untuk diberi surga, tapi beribadahlah untuk diridhoi oleh Allah. Fa idza radiya ankallah, kalau Allah sudah ridho sama engkau akan terkaget-kaget dengan pemberiannya Allah. Terheran-heran kau akan dengan pemberian Allah. Gimana Allah? Allah kalau ngatur ya apa? Enggak nyangka-nyangka dah ya. Nabi Ibrahim mau dilempar ke api sama Namrud ya. Semua malaikat goncang semuanya. Malaikat Jibril, ya Allah, kasihmu ini. Ya Allah, kau mau bantu gitu ya. Oh, bantu. Datang malaikat Jibril, mau minta bantuan Nabi Ibrahim. Sama engkau enggak. Kayak enggak. Ya kau putus sama Allah, kalau sama Allah tetap putus. Sekaranglah doa. Cepat kau ini yakin ini malaikat siap nganter semua doa ini. Secepat kilat. Katanya Nabi Ibrahim, ilmu bihali yughni an su'ali. Allah udah tahu kok keadaanku, enggak usah pakai minta lagi kan. Udah cukup dah gitu ya. Enggak terduga-duga. Coba kalau malaikat Jibril mungkin saja dimatikan kan gitu apinya ya. Dia pun mati dah. Atau malaikat Jibril kongsi sama malaikat Mikail, turun hujan gitu ya. Kongsi ya, selesai kan gitu. Tapi lebih ajib lagi dibiarin sama Allah. Masuk gitu ya. Jadi cukup kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadi selamat, lebih hebat dari gitu. Sama juga Nabi Musa, tengah lautan, bingung, semuanya Bani Israel, bingung. Apa yang dibuat? Gak diduga, Nabi Musa pun gak nyangka kalau laut mau dibelah. Mau apa lagi? Udah yang penting pasrah sama Allah. Mau apa lagi? Kalau Allah sudah ngatur, nggak diduga-duga Tuhan. Nah kan gitu ya. Sama juga demikian, umpamanya dalam urusan kita. Ya,
Allah, insya Allah menyelesaikan semua urusan kita dengan yang terbaik, insya Allah ya. Khususnya keadaan umat Islam yang tambah hari tambah nampak kali dikencet, kacau balau dan lain sebagainya ya. Mudah-mudahan diberi kejayaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini ikhlas yang tertinggi ya, gitu. Ada juga ikhlas yang nomor 2, yaitu mengharap, tapi mengharapnya akhirat. Mengharap akhirat, pahala, kemuliaan di surga, bareng sama Nabi, bareng, pokoknya kemuliaan itu ikhlas tapi tingkat yang kedua gitu ya. Ada juga ikhlas yang tingkat rendah, mengharapkan manfaat duniawi, tapi mengharapnya sama Allah, mengharapnya sama taubahnya. Orang kalau sedekah kepingin sehat, sedekah kepingin tolak bala, ya ngundang anak yatim kepinginnya supaya laris tokonya, lah kan gitu kan ya. Tapi kan ngarepnya sama Allah, bukan ngarep sama orang. Nah, nggak ada masalah. Tapi itu tingkat yang rendah. Dia mengharap manfaat duniawi, tapi mengharapnya sama Allah. Jangan mengharap sama makhluk. Kalau udah mengharap sama makhluk, ya udah nggak ada ikhlas sama sekali itu. Ya, tadi yang terendah itu tadi. Ya, ngarep manfaat makhluk. Nah, itu bukan ikhlas sudah itu. Kemudian berikutnya wal hudur, hadir. Ada banyak sunnah-sunnahnya, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah akan kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Mudah-mudahan kita selalu diberi oleh Allah ilmu yang manfaat. Insya Allah kita selalu diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hidayah dan taufik untuk bisa lebih sempurna di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan insya Allah hari-hari kita full berkah insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma zidna ilman nafi'a wa amalan shalihan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.